Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kereta jarak jauh atau KA Argo Bromo Anggrek tetap mendapatkan sinyal hijau walau sebelumnya telah terjadi insiden KRL komuter lain tertemper mobil taksi listrik di perlintasan sebidang di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Dalam paparannya di dalam rapat bersama DPR RI hari ini, Suryanto Cahyono selaku Kepala KNKT mengatakan lembaganya belum menyampaikan analisis maupun simpulan atas penyebab kecelakaan. KNKT menegaskan presentasi yang dipaparkan saat itu dalam rapat masih berupa data faktual awal investigasi. 5048 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau atau berwarna hijau. Tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain. Itu sinyalnya hijau, Pak ya? Sinyalnya hidup, Pak. Sinyalnya hijau. Iya. Di Argo Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di Stasiun Bekasinya, Pak. Hijau. Iya. Harusnya merah kan, Pak ya? Karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu dia bergerak, itu temperan sudah terjadi belum? Di saat 5043 sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi, ya, cukup sampai situ ya, Pak. Cukup. Iya. Terima kasih. Lalu apa saja yang dijelaskan Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada DPR soal penyebab tabrakan komuter lain dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat 27 April lalu yang menewaskan 16 perempuan. Kita akan dengarkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya saat ini berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Walaupun sebetulnya masih dalam paparan fakta begitu yang disampaikan oleh KNKT, Zevanya, apakah sudah ketahuan arahnya, apakah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur itu penyebabnya karena kesalahan manusia atau human error atau faktor teknis? Nah, ini tentu yang harus masih kita nantikan bagaimana pernyataan pasti dari Kepala KNKT terkait dengan hasil investigasi yang dilakukan, Tifal. Karena kalau tadi melihat bagaimana berjalannya rapat Komisi 5 DPR RI, begitu tadi kalau saya mendengar bagaimana salah satu pernyataan dari Kepala KNKT, Suryanto Cahyono, ini ada menyebut terkait dengan masalah persinyalan. Seperti tadi disampaikan di tengah rapat, begitu bagaimana Kepala KNKT ini menyebut bahwa memang masinis ini ada sedikit kesulitan dalam melihat sinyal karena di situ dikatakan ada sinyal utama dan juga sinyal bantu. Nah, sinyal bantu tadi ini dikatakan ada sedikit gangguan penglihatan dalam membedakan lampu sinyal dengan lampu rumah-rumah yang ada di sekitaran rel kereta, sehingga situasi persinyalan malam itu memang dikatakan cukup rumit dan dikatakan juga oleh Kepala KNKT ini masinis tidak begitu sadar bagaimana bentuk sinyal, apakah sinyal itu tegak, miring ataupun mendatar. Tapi memang belum disebutkan secara gamblang seperti yang Anda sampaikan tadi, memang masih pemaparan itu terkait dengan fakta dan kronologi terjadinya kecelakaan. Tapi kalau kita melihat bagaimana banyaknya pernyataan yang disampaikan juga tadi rapat dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, lalu juga bagaimana disampaikan oleh atau melihat hasil kesimpulan rapat yang berlangsung sejak siang sore hari tadi, Tifal, ini memang ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, seperti misalnya yang pertama ini terkait dengan bagaimana penyaluran bantuan terhadap korban ini dapat terus dilakukan. Lalu juga kalau kami lihat yang kedua ini fokus terhadap perlintasan sebidang. Memang kita ketahui salah satu permasalahan ini adalah terkait dengan perlintasan sebidang yang kita lihat taksi yang tertemper KRL ini melewati perlintasan sebidang, sehingga tadi ditekankan bahwa Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Korlantas Polri, dan operator perkeretaapian ini harus melakukan sinkronisasi data terhadap pengambilan kebijakan mengenai permasalahan perlintasan sebidang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tadi juga menyebut bahwa perlintasan sebidang ini harus segera ditutup. Perlintasan-perlintasan yang tidak ada penjagaan atau tidak ada palang pintunya ini harus segera ditutup. Ini koordinasi yang tadi ditekankan, bagaimana juga skema pembangunan flyover, lalu juga underpass begitu ya, untuk mengurangi, meminimalisir banyaknya perlintasan sebidang. Ini juga dibahas dalam rapat tadi. Kemudian juga
juga bagaimana peningkatan standar operasional prosedur atau SOP dilakukan. Ini juga tadi dibahas begitu ya, modernisasi masalah persinyalan ini juga tadi dibahas dalam rapat Tifal. Tentu ini yang kita tunggu secara hasil pastinya begitu ya dari Kepala KNKT dalam hasil investigasi terkait hasil rapat dengan Komisi 5 DPR RI tadi, Tifal. Adakah dalam rapat tadi KNKT menjanjikan kapan kiranya hasil investigasi akan segera diumumkan? Ya, terkait dengan hasil ini tentu harus menunggu bagaimana proses investigasi yang masih terus berlangsung ya Tifal, karena memang proses yang cukup panjang tadi dalam bagaimana melihat pemeriksaan yang masih terus berlangsung tentunya, dan kita masih menunggu hasil pasti terkait apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang kemarin menewaskan hingga ada 16 perempuan di stasiun Bekasi Timur begitu. Ini yang kita nantikan, yang akan nanti kami informasikan selanjutnya kepada Anda, Tifal. Zefanya Situmeyang dan Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih.